Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagian dari penonton saya ini ingin berinvestasi. Berinvestasi itu bagaimana? Biasanya dari golongan Gen Z ini yang sudah bekerja, kemudian dari penghasilan dia, dari gaji dia itu mendapatkan sedikit lebih dari kebutuhan dia. Jadi bisa ditabung dia. Nah, karena ditabungnya sekarang kan lagi ngetren itu. Daripada ditabung, diinvestasikannya di emas. Tapi ingat, kawan-kawan yang ingin berinvestasi di emas dalam jangka pendek ini hati-hati. Ketahui konten ini dulu, karena ini sangat berkaitan dengan kebijakan dalam negeri kita, kebijakan keuangan kita, kebijakan dalam hal ini adalah kebijakan Menteri Keuangan dan Bank Sentral kita. Kemudian ingat, harga emas sekarang ini kan sampai 3 juta per gram di Indonesia ini. Naik terus. Nah, ini mencapai titik tertinggi. Katanya apakah itu betul titik tertinggi atau bagaimana? Kita harus mengetahui dulu. Harga emas itu sebenarnya ditentukan oleh Amerika Serikat. Bagaimana cara negaranya mengelola ekonomi berkaitan dengan dolar dan ada juga hubungannya sedikit dengan minyak. Saya akan coba menerangkan kepada kawan-kawan dengan sangat sederhana agar kita mengerti, karena penonton kita ini kan kebanyakan penonton mungkin yang masih awam dalam bidang ekonomi. Dan kemudian kita akan melihat penggiringan-penggiringan opini yang dilakukan oleh para, saya katakan aja pembenci dari Purbaya. Ya, saya sendiri kan bukan pendukung Prabowo, tapi saya melihat kebijakan-kebijakan dari Purbaya ini memang sudah on the track. Tapi banyak halangan, sabotase-sabotase yang dilakukan bukan dari mereka yang berlawanan dengan Prabowo kemarin. Bukan dari seperti Ganjar atau kelompoknya Anies Baswedan. Ya, ini dilakukan oleh orang-orang yang ada di lingkaran pemerintahan sendiri dan di lingkaran Prabowo sendiri yang terganggu kenyamanannya dengan kebijakan Purbaya ini. Kebijakan Purbaya ini kan kita tahu bagaimana dia menghantam masalah Undang-Undang Cipta Kerja yang menguntungkan industri batu bara. Kita sudah tahu dia pro rakyat, pro pemerataan. Pro pemerataan itu bagaimana? Dia kan ingin kaya bersama. Selama ini yang terjadi selama berpuluh tahun kita ini membuat salah satu pihak kaya, yang lain miskin yang banyak. Itu yang terjadi selama ini. Itu yang saya lihat sekarang ini. Saya ini sendiri kan, saya sudah katakan, saya ini pendukung Anies Baswedan. Sampai sekarang masih pendukung Anies Baswedan. Namun, kita bantu Prabowo ini karena dia presiden kita sekarang nih. Satu-satunya orang yang bisa memperbaiki ekonomi kita ini kan Prabowo. Kita bantu, kita beri saran, ataupun kritik pun tidak masalah. Saya pun mengkritik presiden misalnya kan, tidak apa-apa, untuk kebaikan. Kita berikan jalan. Dan kebetulan yang saya bela sekarang ini, Menteri Keuangan Purbaya ini, saya sering dikatakan, oh anak abah segala macam. Ya, saya anak abah. Tapi saya pro dengan kebijakan yang dilakukan oleh Purbaya sekarang ini. Sangat pro kepada pemerataan, sangat pro kepada rakyat banyak. Tidak memberikan peluang kepada pancingan-pancingan perampok negeri ini untuk maling di negara kita ini. Dicobanya terus. Dan yang lebih parah sebenarnya adalah penggiringan opini dari para pancingan-pancingan ini. Penggiringan opini ini dilakukan oleh orang-orang yang bertitel, pengamat-pengamat yang jempolan katanya dengan data-data tersendiri, tapi banyak hal-hal yang disembunyikannya. Itulah yang akan kita bongkar hari ini. Bahwa kalau niat seseorang sudah kita lihat Purbaya, bagaimana niat dia kemarin itu, dia tidak peduli kiri kanan, yang penting disampaikan dia. Dia hajar MBG, dia hajar DPR, dia hajar Prabowo sendiri pun di industri batubara kan dihajar dia dalam masalah ekonomi. Tujuannya satu, untuk memperbaiki ekonomi kita ini. Inilah yang membuat saya jatuh hati dan mendukung seluruh kebijakan. Kalau dari kita tahu niat orang itu dari mana, kawan-kawan. Niat seseorang itu bisa kita tahu dari kata-kata dia. Pertama. Kemudian dibuktikannya dengan tindakannya. Apa tindakan Purbaya? Kita lihat bagaimana dia membereskan bea cukai, membereskan pajak sekarang ini. Itu kata-kata dia di awal-awal, dibuktikannya dengan perbuatan dia. Kan sangat sederhana. Walaupun waktunya baru singkat, tapi ini efeknya kan luar biasa sekarang ini. Dan kalau ada yang mengatakan bahwasanya ekonomi kita kena hancur karena dolar naik, ini yang akan kita bahas juga nanti. Kemudian ada yang mengatakan tanda-tanda ekonomi kita itu jelek, hancur, itu karena dolar mencapai 17.000, 20.000 segala macam. Kemudian harga emas naik terus di dalam negeri. Justru nanti kalau kebijakan Purbaya ini mencapai hasilnya tanpa digagal-gagalkan lagi oleh moneter kah atau kebijakan Prabowo sendiri, kebijakan program-program Prabowo, tidak ada pengaruh apa-apa itu dolar dengan emas dengan ekonomi kita. Kenapa begitu? Emas yang sekarang itu, kawan-kawan, kita masuk dulu sekarang. Kenapa emas itu melambung saat ini? Ini harus kita ketahui sedikit banyaknya dulu. Sehari-hari atau dari dulu sampai sekarang kita bisa melihat kalau harga dolar naik, kita sebagai orang awam, orang Indonesia mengatakan dolar itu dari 17 ke 20.000 itu kan naik. Kalau yang bagi ekonomi itu mengatakan rupiah melemah. Jadi kita pakai persepsi kita secara awam dulu mengatakan bahwa dolar itu makin naik, emas juga makin naik. Tapi pertanyaan kawan-kawan, kok bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Dan terdeteksi sama saya, harga emas yang melonjak dan melambung-lambung sekarang ini, padahal di Amerika sendiri, nah dolar dibandingkan mata uang yang kuat itu melemah namanya.
Artinya nggak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia dolar menguat dibandingkan mata uang rupiah, justru dengan negara-negara Eropa atau negara-negara yang karensinya, mata uangnya kuat, itu malahan dolar melemah. Kan terbalik dengan keadaan kita. Dan berdasarkan sejarah dan data-datanya, pelemahan dari dolar ini disengaja oleh Amerika Serikat sendiri. Mungkin kawan-kawan bertanya, kenapa itu dilakukan oleh Amerika? Sebelumnya saya ingin menerangkan kepada kita semua bahwa kalau menganalisa masalah ekonomi dan kebijakan-kebijakan dari sebuah negara itu memakai probabilitas namanya. Kemungkinan besar ini niat dia nantinya. Pelemahan dolar itu kan dalam sebuah negara sebenarnya itu kan tidak diinginkan oleh pemerintahan dan rakyatnya. Tapi ada misi di balik itu untuk membuat perekonomiannya menjadi baik. Dan Amerika saat ini sebenarnya menuju krisis. Menuju krisis, itulah alasan kemarin itu Trump mau mengambil alih Venezuela. Kemudian Greenland berikutnya, mungkin juga Iran berikutnya. Itu karena mereka sudah kekurangan sumber daya alamnya, khususnya minyak. Karena mereka pemakai energi atau sumber energi dari minyak fosil yang terbesar di dunia. Dan ingat kawan-kawan, pelemahan dolar yang dilakukan oleh Amerika Serikat sekarang ini sudah pernah dilakukannya dulu. Sudah pernah dilakukan dan sukses. Pertanyaannya, untuk apa? Dan cara-cara pelemahan dolar yang dilakukan oleh Presiden Trump sekarang ini mirip dengan yang lalu, yang sukses yang lalu itu, untuk kepentingan ekonomi negaranya. Dan dapat kawan-kawan bayangkan, kurs dolar saat ini kan memang tinggi, sama dengan emas. Kan terbalik dengan negara-negara Eropa kita. Kurs rupiah dibandingkan dolar terlalu tinggi. Kurs dolar sekarang kan, kalau di Eropa, negara-negara barat, justru dolar melemah. Di sini dolar menguat. Artinya, uang rupiah kita ini sangat terpuruk saat ini. Sudah lemah dolar, tambah terpuruk lagi rupiah kita. Itu artinya. Dan kalau sempat kita nanti, ini ujungnya nanti, kalau sempat berinvestasi dengan jangka pendek dengan emas, siap-siap Anda akan tumpur nantinya. Kenapa begitu? Inilah yang akan dilakukan oleh Amerika nanti yang akan mempengaruhi ekonomi, bahkan harga emas di Indonesia. Kemudian muncul pertanyaan kawan-kawan, bagaimana caranya Amerika membuat pelemahan dolarnya? Sebenarnya satu kawan-kawan, dengan membuat isu harga emas itu tinggi, bahkan membuat emas itu melangit harganya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya? Banyak instrumennya untuk itu kawan-kawan. Kita berbicara caranya. Cara yang dilakukan oleh Amerika di tahun 1930-an sama dengan kejadian sekarang. Amerika itu keadaannya sekarang kawan-kawan, hutangnya sudah terlalu banyak. Sangat banyak, sehingga tidak tercover dengan sumber daya ekonominya lagi. Pertanyaannya, hutang Amerika itu kan dalam bentuk dolar, dan sangat gampang sama Amerika sebenarnya. Dia tinggal cetak dolar, kemudian bayar hutangnya semua kepada negara-negara yang mengutangkannya dalam bentuk dolar, atau perjanjiannya dalam bentuk dolar. Gampang kan? Tapi ini akan membuat hancur Amerika. Karena satu yang membuat Amerika itu istimewa kan adalah mata uangnya. Mata uangnya dipakai di mana-mana, kemudian dijadikan acuan namanya. Acuan ke seluruh mata uang dunia itu adalah Amerika. Kemarin kan ada BRICS segala macamnya, atau yuan yang coba mengalahkan dolar Amerika, kemudian euro. Ini kan tidak berhasil. Dan ini tetap dipertahankan oleh Amerika. Itulah alasan dari Trump untuk menyerang Venezuela. Itulah alasan Trump untuk menyerang Iran. Semuanya demi dolarnya itu. Jangan sampai dolar ini tidak menjadi acuan di dunia. Pertanyaannya, kenapa dolar bisa seistimewa begitu? Secara singkatnya kawan-kawan, setelah Perang Dunia Pertama, Amerika muncul menjadi negara yang mempunyai cadangan emas yang terbanyak di dunia. Karena pada waktu dulu itu, sebelum-sebelumnya kan mata uang kita ini harus diekuivalenkan, disamakan dengan emas. Saat itu ada kesepakatan. Kalau mencetak uang, kita harus berbasiskan emas. Misalnya, kalau Amerika mencetak uang misalnya 10 dolar, itu harus sama dengan, dia harus menyimpan emasnya di bank sentralnya itu sebesar misal 1 gram, atau 2 gram, atau 1 ons, begitu. Secara garis besarnya, berapapun yang dicetak oleh Amerika, dolarnya itu akan diterima oleh negara lain. Karena ada basis emas yang cukup untuk membacking dolar yang dicetaknya. Artinya dia mau beli minyak, mau beli kebutuhan ke negara lain, dolarnya ini diterima oleh negara tersebut. Bandingkan misalnya kita mencetak rupiah, tidak berbasiskan emas, dibelanjakan ke Norwegia. Norwegia nanti tidak mau menerima rupiah kita. Dia minta Norwegia karena percaya kepada Amerika yang mempunyai cadangan emas terbesar, dia minta rupiah itu ditukarkan ke dolar. Baru nanti dia nerima dolar dari kita, karena kita mau beli entah HP ke sana, ke Norwegia misalnya, atau kita mau beli ke mana, ke Rusia. Rusia pun tidak mau menerima rupiah kita. Dia minta, bisa, kalau mau beli ke saya, ambillah dengan dolar. Beli dolar dulu, kita beli dolar dulu, baru dolar kita serahkan kepada Rusia. Ini kan aneh nih. Seharusnya kita kan bisa ngambil rubel aja, rubelnya Rusia. Tapi ini tidak.
Itulah kondisinya saat itu. Jadi dolar itu menjadi mata uang yang berbasis emasnya cukup, kemudian dipakai oleh seluruh dunia, muncullah dia menjadi alat ukur namanya, alat ukur transaksi dunia. Dan dolar berapa aja dicetak oleh Amerika, ujung-ujungnya kan menjadi laku di mana-mana. Dia beli apa saja bisa. Itu terjadi sebelum tahun 1934, tapi terus-menerus dicetak dolarnya oleh Amerika. Sementara emasnya tidak bertambah cukup signifikan namanya, tidak berimbang dengan pencetakan. Amerika takut dolarnya jadi jatuh, tidak dijadikan lagi alat ukur karena kepercayaan akhirnya masyarakat dunia kan berkurang dia. Karena cadangan emas itu kan transparan itu, berapa emas yang dipunyai sekarang, berapa dolar yang dicetaknya. Ini dijaga oleh Amerika. Nah, di saat hutang Amerika sudah menggunung, sementara dia mencetak uang, ada sistem yang harus dipatuhi dia, apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat? Dia tetap ingin mencetak dolar karena hutang dia kan bentuk dolar. Dia cetak uang, kemudian dia bayar, kan sangat sesederhana itu. Nah, pada waktu itu dengan berbagai cara yang akan saya terangkan di zaman modern ini nanti dilakukan oleh Amerika pada waktu itu untuk membuat harga emas tinggi. Jadi pada waktu itu emas itu satu ons, namanya satu ons emas itu sekitar $20, kemudian dipatok oleh Presiden Amerika sendiri menjadi $35 per satu ons emas. Artinya harga emas dibuatnya tinggi pada waktu itu melalui keputusan. Di zaman modern berbeda lagi kawan-kawan, dihantamnya langsung seperti itu karena cadangan emasnya nggak banyak masuknya, dibuatnya menjadi seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau diperbandingkan emasnya dengan dolar yang ada, artinya apa? Dia bisa cetak uang tambahan lagi. Per satu ons emas yang ada di bank sentralnya, dia bisa cetak $15. Coba bayangkan, berton-ton emas di situ. Dengan tambahan cetakan uang dolarnya ini, dia bisa bayar hutang. Sangat mudah sama dia, karena dia dominasi dari uang yang beredar atau uang kuat di dunia. Sangat mudah sama dia. Dia yang menetapkan harga emas itu berapa satu onsnya, 1 gramnya. Artinya presidennya pada waktu itu menginginkan, atau Amerika menginginkan jumlah uang yang beredar di sistem besar. Besarnya apa? Banyak. Itulah tujuannya. Tujuan uang beredar di sistem itu banyak untuk menggelorakan, untuk membangkitkan ekonomi. Sesederhana itu sebenarnya rumusnya. Karena pada waktu itu, dolar itu memang kering juga di sistem istilah purbaya kan? Kering di dunia ini. Kenapa kering di dunia ini dolar? Bank sentralnya Amerika pada waktu itu membuat bunga bank itu tinggi, bunga acuan itu tinggi. Jadi orang-orang yang di belakang dari bank sentral itu menuai dolar tanpa bekerja, dapat bunga tinggi. Karena yang diuntungkan dengan bunga bank yang tinggi itu jelas-jelas orang yang banyak duit. Dan di dunia ada juga elit-elit yang seperti itu, yang meminjamkan kepada bank sentralnya uang untuk diperanak-pinakkan. Dan mereka meraup dolar semua dari seluruh dunia ini, menyimpannya di bank sentral Amerika. Kebingungan presidennya pada waktu itu. Uang dolarnya tidak ada, dihantamkannya, dinaikkannya lah harga emas itu. Dia punya semacam privilege lah untuk itu, karena dia adalah satu-satunya mata uang yang kuat di dunia. Dan ada sesuatu yang aneh terjadi pada waktu itu, kawan-kawan. Apa yang aneh? Begitu sudah dibuatkan harga emas sampai $35 per satu onnya pada waktu itu, harga emas malahan turun di pasaran dunia. Kenapa? Karena begini, sebelumnya dikhawatirkan orang, Amerika pasti akan memborong emas untuk membayar hutangnya. Karena tidak cukup lagi dolar yang ada sama dia ini. Karena dolar Amerika ini kan berputar ke seluruh dunia. Jadi pendapatan Amerika karena hutangnya sudah menggunung pada waktu itu untuk membiayai proyek-proyek setelah pasca Perang Dunia Pertama, orang menganggap Amerika tak akan bisa mencetak uang lagi. Karena itu sistem yang sudah disepakati. Kalau Amerika cetak uang dolarnya, dia tidak bisa mencetak uangnya lagi untuk membayar hutang, dia pasti mencari emas. Mencari emas, akhirnya harga emas kan tinggi itu. Nah, ini betul-betul dibuat tinggi oleh Amerika. Dipatok sendiri. Yang anehnya setelah itu turun harga emas. Kenapa harga emas turun? Karena masyarakat dunia melihat, oh, Amerika tidak membutuhkan emas lagi. Dia tinggal cetak uang, kemudian cetak dolar, diterima oleh masyarakat dunia. Harga emas menurun. Nah, ini yang lucunya. Sementara Amerika sudah menetapkan basis poin pencetakan dolarnya menjadi dari emas. Artinya ini adalah sekarang ini kawan-kawan, tingkat harga emas itu akan dibuat melambung dulu itu sementara, tapi itu sebentar. Nanti akan dijatuhkan tiba-tiba. Yang menjatuhkan siapa? Jelas-jelas di sini Amerika, karena kebijakannya mirip sekarang. Apa yang mirip? Itu maksud saya. Sebelum kita melihat keadaan yang mirip dengan tahun 1934 ke bawah tadi itu dengan keadaan yang sekarang,
Terus kita ke tahun 1971 dulu kawan-kawan. Di tahun 1971, Amerika mengumumkan tidak lagi mencetak dolarnya berbasiskan emas. Dia keluarkan di situ. Artinya mungkin sudah merasa kuat dia sebagai negara. Dia mengatakan karena sistem kami sudah begini-begini, sudah bagus. Dia keluarkan dolar itu dibandingkan dengan emas. Ya cetak uang, cetak aja begitu kan di tahun 1971. Itu memang sangat kuat Amerika dengan dolarnya pada waktu itu. Namun Amerika kena embargo, masalah krisis minyak. OPEC dengan dikomandai oleh Arab Saudi tidak mau mengekspor minyaknya ke Amerika. Sementara pasokan minyak dari Amerika itu yang paling banyak itu dari OPEC, negara-negara OPEC. Ini terjadi pada waktu itu. Sehingga ekonomi Amerika krisis. Krisis pada waktu itu. Ini juga mengakibatkan dolar jatuh. Dolar jatuh artinya masyarakat dunia kurang kepercayaannya kepada dolar di saat krisis tersebut. Berikutnya, Amerika tentu saja tidak tinggal diam. Ini karena adanya masalah politik, Amerika membackingi Israel, negara Arab marah, ujung-ujungnya terjadilah perdamaian segala macamnya di Timur Tengah dengan diinisiasi oleh Amerika dan tercapai kesepakatan antara Amerika dengan Arab Saudi bahwa Amerika akan menampung seluruh minyak dari Arab Saudi dengan harga yang ditentukan oleh Arab Saudi dan Amerika akan melindungi Arab dan negara-negara Arab dari serangan Israel. Di sini ada lagi perjanjian yang menguntungkan kepada Amerika. Pada saat itu kan ditenggarai bahwasanya Arab Saudi itu mempunyai cadangan minyak terbesar di dunia sebelum Venezuela ditemukan kan. Arab Saudi dan negara-negara OPEC kan punya cadangan minyak terbesar dan ini dikuasai oleh Amerika. Kenapa dikuasai? Dari segi ekonomi. Di situ ada perjanjian lagi. Kalau ada negara lain mau membeli minyak ke negara-negara Arab yang dilindungi oleh Amerika itu, mereka harus pakai dolar. Boleh membeli ke Arab Saudi dengan harga yang ditentukan Arab Saudi, tapi wajib memakai dolar. Di sini kuncinya. Amerika ingin lagi membuat dominasi dolar menjadi bertengger di atas lagi. Karena artinya apa? Kawan-kawan pernah mendengar istilah petrodolar? Itu artinya minyak hitam kan? Jadi dolar itu berbasiskan minyak. Orang percayanya orang mencari dolar karena orang butuh minyak. Kalau dulu orang membeli dolar karena orang butuh emas. Setelah itu baru sekarang setelah perjanjian tersebut yang dinamakan petrodolar, itulah Amerika bisa cetak uang berapa saja, diserahkannya kepada orang lain, ke negara lain, atau bertransaksi dengan negara lain, karena negara lain ini membutuhkan minyak, harus membeli dolar, harus mencari dolar. Inilah kuncinya, dolar itu masih bertengger di atas. Nah, sekarang ini sangat berbeda kawan-kawan. Pandangan dunia tentang pencetakan dolar berbasis emas masih tetap. Dan Amerika pun masih tetap mencadangkan begitu besar emas di bank sentralnya untuk menjaga nilai tukarnya tetap, walaupun secara resmi dia menyatakan dia cetak uang aja, tidak berbasiskan emas, tapi bank sentralnya tetap memupuk emas, berapapun emas dibelinya. Ya seperti di kita kan, Freeport itu kan tambang emas ya kan, sebagian tembaga emasnya kan diambil oleh Amerika, itu untuk bank sentral, cadangan bank sentral, karena pandangan masyarakat dunia tidak bisa diatur oleh Amerika. Namun bertambah lagi, Amerika bisa cetak uang berbasiskan minyak, petrodolar tadi. Dua, landasan Amerika untuk menguatkan dominasi dolar saat ini. Makanya sampai sekarang BRIC ataupun yuan ataupun yang lain-lain atau euro tak bisa mengalahkan dolar ini. Dua basis dia untuk membuat dolarnya ini makin tertinggi lah, makin terkuat lah di dunia ini. Nah, coba kita bayangkan dengan keadaan Amerika sekarang. Di tahun 1934 itu, Amerika hutangnya sudah menggunung. Dia cetak uang dengan cara menaikkan emas itu. Gampang selesai hutang-hutangnya, dan kemudian ada sisa uangnya. Surplus jadinya istilahnya belanja dia. Sekarang pun begitu. Hutang Amerika itu kan dia suka berutang saja. Karena orang yakin dia bisa membayar hutang. Kenapa bisa membayar hutang? Karena dia mempunyai keistimewaan dolarnya itu. Karena dia yang bisa mencetak sebuah kertas atau segunung kertas untuk membeli kapal tanker. Dia cetak kertas, dia kasihkan sama orang itu percaya. Dia berikan kapal tanker, dia berikan ladang minyaknya kepada Amerika. Tapi itu kan dijaga oleh Amerika dengan cara-cara tadi. Coba kita lihat sekarang. Harga emas melambung. Amerika tidak katanya mencetak dolar berbasiskan emas. Tapi lihat ini para orang-orang atau pengamat-pengamat luar itu, atau bagian yang pialang-pialang di dunia ini, elit-elit pialang seperti Ray Dalio itu, yang masuk ke Danantara itu selalu menyarankan, sekarang saatnya investasi emas, karena emas akan naik terus, melalui propaganda saat ini. Bahwa emas akan terus naik, akan naik terus emas. Sementara Amerika kan punya cadangan emas yang besar di bank sentralnya. Masih tetap seperti dulu, bahkan bertambah-tambah lagi. Kawan-kawan bisa mengkonekkan dengan cerita saya tadi. Dan tambahan lagi, Amerika sekarang mendapatkan cadangan minyak paling besar di dunia, di Venezuela. Arab Saudi sudah dikuasai dia, tambah Venezuela lagi. Ada basisnya lagi tambahan untuk mencetak dolarnya.
Dan lihat nanti sebentar lagi, kalau Venezuela sudah penuh dikuasai oleh Amerika Serikat, harga minyak akan dinaikkan dia. Dia akan menaikkan harga minyak. Kita memang nggak hancur karena kita kan importir minyak. Amerika memang importir minyak. Ladang minyak entah seberapa, tapi dia menguasai Venezuela dengan Arab Saudi. Suatu saat nanti setelah dikuasainya betul, dia akan naikkan harga minyak. Akan dipatoknya sekarang misalnya 50 dolar per barel misalnya kan, tiba-tiba dinaikkannya menjadi 100 dolar per barel. Artinya apa? Dia akan cetak uang. Hanya dengan uang dia beli kemana-mana. Dia hutang, dia bayar hutang semua, nol, dia beli kemana saja. Itu kekuatan uang, kekuatan dolar ini sekarang. Dan ini arahnya seperti itu, sudah mulai mengarah. Sudah hampir sampai di puncak. Karena Venezuela sudah dikuasai, sebentar lagi Iran. Mau dikuasai Amerika sepertinya. Kalau itu sudah komplit, dia akan naikkan harga minyak. Karena dia sudah punya itu semua. Seperti yang tadi, dia tinggal cetak uang. Nah, kalau minyak mungkin akan stabil harganya nanti. Tapi tetap kita kena imbasnya. Karena Indonesia kan pengimpor minyak. Lebih banyak minyak yang kita butuhkan di dalam negeri daripada produksi minyak kita. Tapi kalau masalah emas nanti ada masalah psikologi nanti. Sekarang saatnya ngetop-ngetopnya orang mencari emas. Begitu sudah dinaikkan oleh Amerika, sampai pada titik seperti tahun 1934, emas itu menetap dulu sementara. Kemudian karena permintaan, karena ini semacam komoditas. Komoditas itu apa? Kalau dibutuhkan orang, baru naik harganya. Begitu nanti sudah diumumkan oleh Amerika, karena dia mau cetak uang berbasiskan emas juga, dia diumumkan yang harga emas itu, masyarakat tidak mencari lagi, masyarakat dunia tidak mencari emas lagi, karena Amerika sudah cetak uangnya, seperti tahun 1934. Harga emas turun secara sendirinya, karena itu diatur oleh mekanisme pasar. Berbeda dengan minyak, itu karena dibutuhkan, karena barang komoditas yang dibutuhkan oleh dunia, fungsional namanya. Tapi kalau emas kan semacam alat tukar, alat investasi, hanya alat tukar saja kan. Kalau minyak tidak, fungsional dia, barang-barang habis, itu akan menetap harganya, bisa jadi bertambah naik. Tapi kalau emas nanti, begitu dia sampai pada titik tertinggi, dia akan boom, jatuh ke bawah karena permintaan sudah kurang. Itu yang saya maksudkan tadi. Kalau seandainya tidak hati-hati sekarang, hanya berinvestasi dengan emas untuk jangka pendek, tidak usah. Tapi kalau untuk jangka panjang, tak masalah, bagus malahan. Karena secara keseluruhan, nilai dari emas itu kan menetap dia. Dia tidak terkena inflasi, tidak terkena deflasi, macam-macam dia tidak terkena. Itu hati-hati sekarang. Tapi untuk melakukan itu semua, Trump harus melakukan satu hal. Apa satu halnya? Di tahun 1934 itu juga, presidennya melarang dulunya, melarang emas yang ada di bank sentralnya ditukarkan dengan dolar. Artinya, kalau sempat ditukarkan dengan dolar yang beredar di masyarakat misalnya dolarnya masuk ke bank sentral, emasnya kan keluar itu dari bank sentral, cadangan dari bank sentralnya kurang. Nah, Trump itu juga yang sekarang yang tidak diinginkannya. Ini ganjalan sama Trump. Oh, apakah Trump melarang nanti dolarnya ditukarkan dengan emas seperti tahun-tahun sebelumnya? Tidak. Mekanisme yang sekarang ini berbeda dengan beberapa dekade yang lalu, di tahun 1934 itu. Mekanisme yang sekarang, cara untuk bank sentral mengumpulkan dolar itu dengan membuat suku bunga tinggi. Mirip juga dengan Indonesia kan? Karena begini prinsipnya sebenarnya. Bunga tinggi itu untuk membuat dolar itu masuk kembali ke bank sentralnya. Dengan bunga tinggi, orang kan menabung ke bank sentralnya. Sementara tujuan dari Trump sekarang ini mencetak uang itu untuk mengedarkan uang keluar. Jangan ada di bank sentral itu ada uang. Yang ada harusnya emas saja. Ini kan ganjalan kepada Trump. Karena begini, Gubernur Bank Sentralnya Amerika tidak mau menurunkan tingkat suku bunga dari sekitar 4, sekian persen, tidak mau dia. Seharusnya kalau zaman sewaktu ada emas seperti tahun-tahun sebelumnya, itu bunga acuan dari bank sentralnya harus 0, sekian. Artinya tidak boleh dikatakan hampir tidak ada bunga. Sehingga dolar tidak masuk ke dalam bank sentralnya. Supaya ini beredar di masyarakat, beredar di dunia, beredarnya di dunia akan membuat ekonomi Amerika naik. Tapi toh kalau untuk disimpan, dicetaklah oleh Trump, dinaikkan emas, kemudian minyak dinaikkan, dicetaknya dolar oleh Trump. Tiba-tiba masuk lagi ke bank sentral kan? Masuk bank sentral percuma. Tujuan dari sekarang ini membayar utang Amerika. Kemudian agar ekonomi Amerika itu menggeliat, banyak uang beredar. Ekonomi ini tidak bisa jalan di zaman modern ini kalau uang tidak ada. Tapi tiba-tiba bank sentralnya tetap mempertahankan bunga tinggi, masuk lagi ke bank sentral, percuma mencetak uang. Makanya sekarang Trump mengganti itu gubernur bank sentralnya kan? Ya, oke. Dan ini akan berhasil, Dia ini step-stepnya. Dan coba Anda bayangkan dengan yang sekarang yang dilakukan oleh Purbaya dan Prabowo. Apa yang dilakukannya sekarang? Dengan Thomas Jiwandono. Memasukkan Thomas Jiwandono ke dalam bank sentralnya yang terbukti. Berkhianat kata Purbaya kan, bukan saya mengatakan.
Dan terakhir, apa yang terjadi di Indonesia juga? Sepertinya pemikiran para bankir-bankir bank sentral ini sama. Bank sentral pun menyatakan akan mempertahankan tingkat suku bunga 4,75%. Ini lontong pecal ini kan. Lagi-lagi, dalam hal ini mekanisme seperti dia menyerap dari SRBI. Kemudian pada zaman Sri Mulyani, cara-cara bank sentral. Jadi cara pandang mungkin mereka tidak bisa juga disalahkan. Karena salah didik cara melakukan ekonomi ini. Kalau Trump ini sama dengan Prabowo dengan Purbaya. Agar uang itu banyak berputar di sistem. Untuk menumbuhkan ekonomi. Dan ini tengok sekarang. Akhirnya jalan yang ditempuh oleh Trump, kasar. Purbaya halus. Dan saya mendapati juga katanya kan tukar guling. Antara Wamengkyu Purbaya dengan Yuda, Deputi Senior Bank Indonesia. Dari sebuah wawancara saya dengar Purbaya begini ceritanya. Ya, Thomas Jiwandono mungkin masuk menjadi deputi. Bagus, kata Purbaya. Kemudian Deputi Senior Bank Indonesia itu mau dijadikan Wakil Menteri Keuangan Purbaya. Oh, tunggu dulu, kata Purbaya. Saya ingin tahu dulu apa kapasitas dia. Maksud Purbaya satu, kawan-kawan. Apa otaknya itu? Masih otak seperti Bank Sentral enggak? Membuat likuiditas kering. Kan itu permasalahannya. Permasalahan di Trump itu juga. Permasalahan di dunia itu juga sekarang ini. Masih itu juga yang dipakai. Nah, sekarang Purbaya menginginkan sama dengan keinginan Trump agar uang beredar banyak di masyarakat. Kalau Purbaya tentu saja rupiah yang diinginkannya beredar banyak di masyarakat. Itu terus disuarakan dia kan. Dan Trump memakai cara yang lain. Karena begini kawan-kawan, yang diuntungkan dengan bunga bank yang tinggi, bunga bank sentral yang tinggi hanya satu kawan-kawan. Orang-orang yang betul-betul kaya di dunia ini, termasuk di Indonesia. Dan ini berbahaya bagi ekonomi. Bukan hanya bagi ekonomi Indonesia. Amerika saja merasa terancam dengan hal itu. Karena bertahun-tahun diatur oleh bagian-bagian orang-orang kaya-kaya ini, super kaya di dunia ini. Udah terganggu Trump kan? Apalagi kita, negara kita ini, bukan negara superpower di bidang ekonomi, diatur segelintir begitu. Dengan cara pandang seperti itu. Sebenarnya tujuan Trump hanya satu sebenarnya. Bank sentral dia itu di bawah kendali dia. Agar bisa melaksanakan tujuannya tadi. Bukan untuk menggarong, bukan. Tujuannya bank sentral itu bunganya itu kecil. Cukup menyimpan emas saja. Dolar, begitu dolar dicetak, edarkan ke masyarakat. Jangan lagi ditarik melalui bunga bank masuk ke bank sentral itu. Begitu juga kan Purbaya. Gelontorkan 200 triliun. Diserap oleh bank sentral kita dengan SRBI. Begitu terus. Ini kan hancur kita. Apa nggak kolaps? Kita bukan negara yang mempunyai mata uang yang kuat. Bukan, akan hancur dibikinnya. Begitu naik ekonomi kita sedikit, hancur lagi. Naik sedikit, hancur lagi. Sedangkan Amerika yang punya currency yang kuat, bisa-bisa hancur dibuatnya. Apalagi kita, karena itu menghisap. Tidak ada kerja, dapat bunga saja. Coba bayangkan kawan-kawan. Makanya cara pandang Purbaya seperti itu membuat saya menaruh hormat. Ini bagus sekali nih. Bagus sekali. Dan kalau Trump kita lihat kan tidak berhasil mengendalikan betul-betul. Bank sentral itu di bawah perintah presiden. Karena undang-undangnya dibuat seperti itu. Konstitusi Amerika seperti itu. Begitu juga kita. Konstitusi kita mengatur bahwa bank sentral itu independen sama dengan Amerika. Dan ternyata juga Amerika, kalau kita lihat bank sentralnya, tak mau mematuhi kebijakan-kebijakan dari presidennya. Sama dengan di Indonesia. Yang dilakukan oleh Trump adalah menguasai secara pandangan sebenarnya. Dia tanam orang-orangnya di bank sentralnya. Tidak bisa dia mengatur bank sentral itu dari segi konstitusi, dari segi peraturan, dia tanamkan orangnya di situ. Baru dia membuat keputusan nantinya, untuk keputusan seperti mencetak uang untuk membayar hutang, kan tanggung jawab dari Trump, untuk membayar hutang ke luar negeri. Kalau tidak, nanti tidak dipercaya Amerika. Sementara ini ada ganjalan-ganjalan di sini. Itulah yang diselesaikannya. Setelah ini baru Amerika akan cetak uang. Dengan membuat bunga acuan di bank sentral itu menjadi nol atau hampir mendekati nol. Dan ini 99% selama ini berhasil di Amerika Serikat. Dan Indonesia kan kendalanya sama. Yang dilakukan Purbaya juga harus begitu. Memang mesti begitu, wajib begitu. Harus dia kuasai bank sentralnya. Karena bank sentral kita ini, Bank Indonesia itu, menurut amanat konstitusi kita itu adalah independen, di luar dari pemerintahan. Tapi dia sangat bisa mengganggu fiskal di pemerintahan. Sama juga dengan posisinya Bank Sentral Amerika. Dan menurut pandangan saya, makanya saya mendukung Purbaya ini. Udah terbukti berkali-kali ini mengganjal kebijakan fiskal. Sama juga dengan sekarang. Terbukti oleh Trump. Ini akan diganjalnya dia untuk menambah mencetak uang. Karena sudah dikuasainya Venezuela. Dengan moral etik yang bagaimana begitu kan. Kemudian dia mau kuasai Greenland lagi. Untuk membuat dolar atau mencetak dolar. Untuk mempertahankan dominasi dolar. Sementara yang mendapatkan untungnya entah siapa-siapa. Begitu juga dengan Indonesia.
Udah capek Purbaya bekerja begini, kemudian dolar tiba-tiba naik, dia juga ini salahan. Padahal itu kerjaan, itu tanggung jawab dari Bank Sentral kita. Masalah IHSG itu tanggung jawab OJK, bukan Purbaya. Mereka yang makan nangkanya, Purbaya yang kena getahnya. Kalau naik itu, kalau tercapai kursi itu stabil, yang dapat nama baiknya Bank Indonesia. Tapi kalau buruk, Purbaya. Begitu juga IHSG itu sebenarnya kawan-kawan. Itu tanggung jawab OJK sebenarnya. Kalau naik, ke Purbaya. Kalau buruk, ke Purbaya. Artinya begitu. Sementara Purbaya tak bisa mengatur itu semua. Ini kan kacau. Makanya dibuat oleh Purbaya begini dulu. Karena persoalan kita itu dari awalnya dari situ. Dan Trump melihat juga persoalannya dari situ. Dan saya melihatnya juga begitu. Persoalannya dari situ. Itu yang harus diselesaikan dulu. Pengamat-pengamat ini di lingkaran Prabowo sendiri yang akan berlawanan dengan Purbaya. Makanya ini harus saya sampaikan kepada kawan-kawan. Yang diuntungkan oleh Bank Sentral yang independen itu siapa? Yang saya katakan tadi, pemilik uang. Di Indonesia ini bukan tidak sedikit kawan-kawan orang yang punya duit besar, banyak. Misalnya 1% orang Indonesia yang menguasai 90% sumber daya alam Indonesia, itu lihat 1% dari 280 juta berapa? 280 ribu orang. Itulah yang diuntungkan selama ini. Sementara rakyat dihisap nih dengan bunga, sama dengan pinjol. Secara singkatnya begitu kawan-kawan. Itu yang mau dihapus oleh Purbaya saat ini dengan Prabowo. Ingat, itu yang mau dihapus. Ingat kata-kata Purbaya kan? Saya gelontorkan 200 triliun ke Bank Himbara agar bunga bank turun. Saya berharap itu. Tapi lagi-lagi BI menyerap 1.000 triliun. Bagaimana mau turun itu bunga bank? Keinginan Purbaya satu, rumus dalam ekonomi. Di seluruh dunia ini, bunga bank tinggi itu membuat negara bangkrut. Tidak ada itu pertumbuhan ekonomi kalau bunga bank tinggi. Yang kenyang siapa? Yang tinggi, yang tumbuh siapa? Itu bankir-bankir itu. Di belakang bankir-bankir itu siapa? Sangat sederhana. Bagaimana mau berusaha? Kalau bunga bank itu 20%, habis untuk mencarikan dia aja kan? Bayar bunga aja kan? Nggak ada. Sementara tujuan Bank Himbara itu yang dimodali APBN bukan menghisap rakyat, tapi membuat masyarakat bisa berusaha dengan utang dengan bunga yang sangat rendah, bahkan mencapai nol. Kalau tujuan kita untuk pertumbuhan ekonomi, itulah tujuan Purbaya sekarang, itulah yang saya dukung sekarang kawan-kawan. Oke, terima kasih.